Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Oke, saya akan cek kehadiran. Kalian bisa on cam dan on mic saat saya panggil satu persatu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar memahami bentuk diagram hubungan antar entitas dan mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram RD. Untuk mengenal materi lebih jauh tersebut, di sini Bapak akan tampilkan sebuah video penyelesaian kasus RD. Jangan lupa disimak ya. Setelah itu, kalian bisa list pertanyaan terkait video tersebut. Oke, itu tadi merupakan video terkait dengan kasus IRD. Jadi dari video tersebut pastinya kalian sudah tahu kan apa sih IRD dan juga apa pentingnya IRD untuk kehidupan. Oke, sekarang waktunya kalian untuk merumuskan pertanyaan terkait dengan video tadi. Kalian bisa menuliskan pertanyaan melalui room chat. Oke, sudah ada pertanyaan dari Putri. Putri bertanya, apa unsur-unsur dari IRD itu sendiri? Oke, akan langsung saya jawab ya. Jadi untuk unsur-unsur dari IRD itu sendiri yang paling penting ada 3. Yang pertama ada entity atau entitas, yang kedua ada atribut, dan yang ketiga ada relasi. Oke, kita sekarang masuk pada inti pembelajaran. Kita akan membahas terkait IRD dan juga unsur-unsurnya. Tadi kan saya sudah bahas bahwa unsur IRD itu ada 3. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada atribut, dan yang ketiga ada relasi. Yang pertama ada entitas. Apa itu entitas? Entitas menunjukkan objek-objek dasar dalam sistem. Objek dasar tersebut dapat berupa orang, benda, atau hal yang lain yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Nah, untuk contoh dari entitas itu sendiri ada buku, ballpoint, dan juga nota. Jadi, entitas itu berhubungan dengan benda mati atau benda hidup yang bisa disimbolkan sebagai sebuah objek. Yang kedua ada atribut. Apa itu atribut? Atribut sering juga disebut sebagai properti yang merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas. Jadi atribut berfungsi sebagai penjelas sebuah entitas. Sebuah entitas itu pasti memiliki atribut. Contohnya, dalam entitas buku itu ada atributnya berupa jumlah buku, jumlah halaman, nomor buku, dan juga pengarang. Seperti itu. Yang ketiga ada relasi. Apa itu relasi? Relasi atau hubungan adalah kejadian yang terjadi antara dua entitas. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas dapat berupa 1 ke 1 atau one to one, yang artinya sebuah himpunan hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas lainnya. Contoh, pengemudi dengan motor. Tidak mungkin satu pengemudi bisa mengendarai lebih dari 2 motor. Nah, kemudian 1 ke banyak atau one to many, di mana satu dari setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Contohnya, ibu dengan ketiga anaknya. Dan yang terakhir ada banyak ke banyak atau many to many, di mana setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya dan sebaliknya. Contohnya, mahasiswa dengan mata kuliah. Pastinya banyak mata kuliah yang bisa berhubungan dengan banyak mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait simbol-simbol dari IRD. Yang pertama ada simbol entitas disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian untuk relasi bisa disimbolkan dengan bentuk belah ketupat. Kemudian untuk atributnya berbentuk pipih lonjong. Dan yang terakhir yaitu garis. Garis digunakan untuk menghubungkan antar relasi atau
entitas dengan atributnya. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan dan juga mempraktekkan IRD di salah satu software yang ada di laptop. Nah, di sini kita menggunakan software dia untuk mengimplementasikan IRD tersebut ya. Ini ada kasus di mana pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan, dicatatlah nama, nomor, dan juga alamat dari anggota. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data, nomor buku, judul buku, dan juga penerbit. Nah, satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Nah, setelah kita membaca dari kasus tersebut, kita bisa mengidentifikasi entitas, atribut, dan juga relasi-relasinya. Nah, untuk entitasnya sudah jelas, yaitu adalah anggota dan juga buku sendiri. Nah, untuk atributnya di sini ada, untuk anggota, atributnya ada nama, nomor, dan juga alamat. Nah, untuk atribut dari bukunya ada nomor buku, judul buku, dan juga penerbit. Nah, kemudian untuk relasinya, karena sudah dijelaskan bahwa satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang, berarti relasinya adalah one to many. Nah, kita juga perlu pahami bahwa setiap atribut itu harus mempunyai primary key atau sebuah atribut yang memiliki keunikan atau yang pastinya berbeda dengan yang lain. Nah, contohnya pada atribut anggota di sini primary key-nya adalah nomor buku, karena nomor buku selalu berbeda dengan yang lainnya. Kalau nama bisa dimungkinkan untuk sama dengan orang lain. Yang untuk bukunya sendiri itu primary key-nya ialah nomor buku. Oke, di sini saya sudah mengimplementasikannya melalui aplikasi dia. Teman-teman bisa lihat di sini untuk atribut, entitas, dan juga relasi sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana simbolnya untuk entitas yaitu persegi panjang. Di situ ada 2 persegi panjang atau 2 entitas, anggota dan juga buku. Kemudian untuk atributnya ada 3 untuk masing-masing entitasnya. Anggota ada nama anggota, nomor anggota, dan juga alamat, serta buku memiliki atribut judul buku, nomor buku, dan juga penerbit. Nah, kemudian relasinya ialah meminjam. Terus jangan lupa kita lampirkan juga kardinalitas relasinya, di mana one to many, satu ke banyak. Kita bisa simbolkan dengan 1 dan juga n. Nah, dari masing-masing simbol tersebut nantinya kita hubungkan menggunakan garis seperti itu. Oke, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan tugas kelompok untuk kalian, di mana kalian akan mengidentifikasi sebuah kasus dan kalian menentukan entitas, atribut, dan juga relasinya. Nah, untuk kelompoknya sendiri sudah saya bagi melalui Zoom. Kalian bisa masuk breakout room yang sudah saya buatkan. Kalian bisa mencari nama kalian dan masuk ke kelompok yang sudah ditetapkan. Oke. Setelah itu kalian berdiskusi dan masuk breakout room. Setelah itu jangan lupa untuk mengimplementasikan kasus tersebut di aplikasi dia. Saya beri waktu kalian selama 15 menit. Dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, kalian bisa kembali ke room utama dan kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Saya akan tunjuk satu kelompok untuk presentasi dan kemudian yang lainnya bisa berdiskusi atau bertanya-tanya kepada kelompok tersebut. Oke, terima kasih bagi kelompok yang sudah presentasi tadi dengan baik. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk IRD sendiri bisa digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan notasi simbol, bagan, dan lain sebagainya. Untuk unsur IRD sendiri itu ada entitas, atribut, dan juga relasi. Oke, setelah ini saya akan memberikan tugas individu yang akan saya share melalui grup WA. Kalian bisa lihat nanti sore atau malam akan saya kirim. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada pembelajaran pagi hari ini, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas individunya. Oke, kelas hari ini saya tutup.
Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa sebelum mengakhiri kelas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.